Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas ada penyakit kudis. Penyakit kudis bikin celaka. Mari nonton One Day One Hadis supaya kita masuk ke surga. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Husni dan juga Kak Hadi. Tentunya dalam program One Day One Hadis. Hari ini Kak Hadi kita akan belajar apa? Oh iya Kak Husni, hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis hafalannya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang kuat. Ada yang yang menjelaskan tentang ciri orang yang kuat? Oh tentunya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri orang kuat. Ya nanti diantaranya mungkin yang kuat itu yang bagaimana sih? Misalkan apakah kuat makannya, kuat ototnya. Nah supaya adik-adik di rumah tidak penasaran, mari kita bacakan saja hadisnya. Baik adik-adik, tolong perhatikan ya, kakak akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syadidu bisurati, innaka syadidu alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia marah. Hadis muttafaqun alaihi. Nah adik-adik, maksud hadis yang telah dibacakan oleh Kak Husni yaitu orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat nih Kak Husni, menang berkelahi, mentang-mentang badannya besar, gitu, makannya banyak, sekali tonjok misalnya itu bisa Salah. dia bisa mengalahkan temannya gitu ya. Tetapi kata Rasulullah ternyata bukan itu. Orang yang kuat itu ternyata yang tadi dengarkan ya. Orang yang kuat itu ternyata orang yang bisa menahan marah gitu. Ketika diejek tidak marah. Nah, artinya kita bisa menahan, bisa bersabar diri. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Bukan yang misalkan aku kuat harus nih. Coba aku mau melawan temannya misalkan atau mau melawan adiknya, kakaknya misalkan, nggak boleh ya adik-adik. Nah hal itu sungguh sifat yang tercela. Jadi adik-adik di rumah harus bisa menahan diri ketika diejek misalkannya. Kemudian ketika ada yang mengajak berantem, katakan saja saya tidak suka berantem atau saya tidak suka berkelahi. Nah, tapi artinya bukan orang tersebut kalah ya, bukan mengalah, tetapi ingin menjadi orang yang kuat menurut Rasulullah tentunya. Kenapa sih kalau ini ayo ada yang tahu nggak kalau adik-adik di rumah kenapa sih orang yang badannya besar terus makannya juga banyak, pukulannya juga keras, tidak disebut orang yang kuat? Ayo. Kenapa? Gak tahu kan? Wah, kayaknya harusnya harus belajar lagi nih. Iya. Alasannya yang pertama ternyata ya yang disebutkan orang kuat menurut Rasul yaitu orang yang selalu bisa menahan dirinya ketika marah. Karena ketika marah setan datang menghampirinya. Nah, ketika dibisikkan oleh setan, ayo mukul, ternyata dia mukul. Artinya dia tidak kuat, kalah oleh setan. Lebih mengikuti bisikan setan. Tetapi berbeda dengan orang yang penyabar kalau ini. Ketika dibisikkan, ayo lawan, ayo misalkan pukul, lah tidak mau ya, tidak mau. Saya penyabar, saya termasuk orang yang kuat imannya, kuat hatinya, Kuat akhlaknya juga. Itu yang dimaksud dari hadis ciri orang yang kuat. Itu adik-adik. Baik adik-adik, langsung saja kita belajar cara menghafal hadis. Jadi di rumah ikuti kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
laisa sadidu, laisa syadidu, laisa sadidu. Bisurati, bisurati, bisurati. Innama syadidu, innama syadidu, innama syadidu. Alladhi yamliku nafsahu, alladhi yamliku nafsahu, alladhi yamliku nafsahu. Indal ghadabi, indal ghadabi, indal ghadabi. Kita sambungkan dari pertama. Laisa sadidu bisurati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Baik adik-adik di rumah, mudah-mudahan walaupun habisnya sedikit panjang ya, tetapi tidak menyurutkan niat adik-adik di rumah untuk menghafal, dan mudah-mudahan cepat hafalnya. Amin. Dan juga yang lebih penting itu bisa mengamalkan, kemudian dapat dipahami dari penjelasan yang telah Kak Adi dan Kak Husni sampaikan kepada adik-adik di rumah. Siap. Adik-adik, sebelum kakak pamit, kakak selalu ingatkan untuk selalu like, komen, serta share video ini, dan juga selalu subscribe di channel YouTube @official SDIT Istiqomah. Adik-adik, kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi